Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Audionya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abadah. Subuhukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Selawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya menuju kepadanya, marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran beliau dengan mengkalamkan selawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, grup 4 mancanegara yang dirahmati Allah. Insya Allah, kalau kita berbicara tentang agama, dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan yang lebih bagus. Dibutuhkan pengetahuan tentang ketuhanan yang lebih sempurna. Kenapa? Kalau pemahaman ketuhanan kita masih rendah, maka kita akan mendapatkan agama yang kacau beliau di dalam melaksanakannya. Agama tidak menuntun kita mengenal Allah, tapi agama menunggu dan tidak mau tahu kalau wujud yang berdiri harus ketemu dengan maujudnya. Di sini dituntut kebenaran daripada pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji apa yang dikatakan Tuhan adalah satu kali berucap dan satu kali bergerak, maka terjadilah itu yang dikatakan Tuhan. Dalam arti kata Allah menjadikan satu kali dan terjadi berulang kali. Itu artinya apa? Bukan Allah itu menciptakan dan membuat semuanya bolak-balik, bukan. Nah, seperti apa?
Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Artinya tidak ada satu wujud pun yang bisa menghampirinya, dan tidak ada satu biji zarah pun yang bisa ada di sampingnya. Tetapi kita harus meningkatkan pemahaman mana sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan keumatannya. Kadang-kadang kita sering bilang Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan bencana, Allah yang menghirup udara, Allah yang menjadikan A, B, C, D semuanya. Itu perbuatan Allah semata. Kalau dalam kodrat memang benar, tetapi kenyataannya apa? Allah telah menjadikan semuanya yang dibutuhkan oleh umat dan ketuhanannya. Kita contohkan seperti batin kabir alamin. Allah mengutus satu sifat di dirinya bernama kabir untuk menjadikan sah atau tidak solat seseorang. Allah menjadikan semua sifat-sifatnya termasuk nur ma'in, yaitu suah wujud batin dalam pandangan, menjadi bola mata batinnya Allah. Kalau semua kodrat ini mulai dari batin, zat, nur, sifat, wujud, kalau tidak ada keinsanan Allah yang ada di dalam kodratnya, bagaimana bisa sebuah wujud, zat, batin, nur bisa menangis, bisa ketawa, bisa merindu, bisa mencintai? Tidak mungkin bisa kalau tidak ada keinsanan Allah di dalam kodrat itu sendiri. Inilah yang dikatakan bersifatnya aku di dalam kodratku sendiri. Inilah keinsanan Allah. Jadi seperti nur ma'in. Nur ma'in itu kita tahu kalau dia bersifat insanu bagi nur ma'in atau ma'ani, sebuah wujud batin yang ada bersifat keinsanu di dalam insannya, yaitu ma'aninya Allah, maknawiyahnya yang berdiri. Dia bisa menerobos kepada sifat apapun karena dia adalah mata batinnya Allah yang langsung. Dan itu pun kodratnya bisa mewujud di dalam kodrat apa saja. Mau dia mewujud di dalam nur, mewujud dalam zat, mewujud dalam batin, kemanapun dia mewujud, yang dia adalah khulik, tidak dikatakan umat dan tidak dikatakan Tuhan, tetapi sebuah sir batin rahasia yang mana khaliknya Allah bersifat kuliknya, zat ma'in atau wujud ma'in tadi. Jadi kita jangan heran, jangan terkejut kalau semuanya sifat-sifat Allah yang dia sembunyikan untuk mengurus umatnya itu sudah sangat luar biasa. Disiapkannya alam kabir, disiapkannya batin kabir, disiapkannya bertajali dengan zat dan sifatnya. Semua dia sudah jadikan. Tinggal kita mengenal dan menjalankan kodrat tersebut. Kita ditugaskan untuk melakukan pensaksian dalam rangka menyatukan langsung menjadi satu, yaitu kembalinya kodrat dan sifatnya menuju wujudnya semula, menuju wujudnya seperti awal. Bagaimana kita mengembalikan? Tentu dengan kita bersekutu atau kita bertajali dengan kodrat-kodratnya tadi, di bawah pengawasan batin ma'innya Allah. Inilah yang dikatakan sebuah wujud batin. Dinamakan ma'in ada di dalam kodrat ma'ni yang menyaksikan bagaimana kita sahadat mengumpulkan sahadat langsung menjadi ahad, tentunya dalam rangka tauhid nyata berhubungan,
tafrid nyata merasakan, tajrid rasa nyata mengalami. Inilah yang wajib tugas ibadah yang betul-betul menjadi tugas alafa atau alif atau menyatukan. Jadi jangan kita berpersangka lagi kita yang duduk di situ, kita yang mengerjakan, tidak. Tetapi kita bertajali dengan kodrat dan sifatnya, dengan keinsanan Allah yang mewujud pada diri kita, bersifat insannya Allah bagi diri kita. Nah, itulah dasarnya tumpangan daripada kodrat dan sifat Allah untuk bisa kembali menyembah dalam kodrat zahirnya menuju wujud Allah semata. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita sudah mulai belajar memahami bahwasanya Allah itu telah menyediakan kodrat-kodrat dan sifat-sifatnya dalam rangka melayani keumatannya kepada dirinya sendiri. Jadi jangan heran kalau ada di sifat khulik itu ada sebuah wujud ma'in yang bernama ma'in bagi diri atau rik bagi dia asal mula jadi. Makanya seperti bintang itu seperti mata kita. Jadi mana batin turik? Nah, inilah kacamata din yang berkaca-kaca di dalam itu, yang kilau ini, yang sebercik air tadi, yang setetes air. Itu adalah air batinnya Allah yang sebagai ma'in. Ma itu kodrat, ain itu menyaksikan. Jadi bola mata Allah yang halus, bersih, meliputi daripada bola mata kita, itulah wujud ma'in itu yang bisa menatap. Tapi jarang kita melihat memakai kodrat itu. Makanya kita salah paham dan praduga kepada Allah karena tidak bisa menggunakan mata batinnya Allah untuk menyaksikan perbuatan itu. Baik para jemaah sekalian, mari kita mulai bermuzakarah dengan melafazkan Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaah. Terima kasih atas pandangannya tadi. Silakan Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ini ya, bolehkah bikuli syai'in itu dikatakan diri Tuhan? Adakah ia berkaitan dengan normain? Itu juga ya. Iya. Kalau dikatakan sebuah diri, Tuhan atau Allah itu bukanlah sebuah diri tetapi sebuah wujud yang berdiri. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan sebuah diri tetapi adalah sebuah wujud yang berdiri. Nah, begitu kita bertemu dengan wujud yang berdiri, setelah kita kehilangan diri, kita bertemu dengan sesuatu yang berdiri, disitulah mulai awal kaji diri kita. Kalau sekarang kita hanya dapat tugas, menghimpun kodrat itu kembali menghadap Allah dengan sifat janjinya, aku dizahirkan untuk menyembah. Bagaimana kita menghimpun atas nama syahadat menjadi ihram? Apa itu ihram? Itu diri rahasia. Roh itu satu. Bagaimana menjadi satu kodrat? Bagaimana menjadi satu wujud yang berdiri? Nah itu, jadi kalau di min solikuli syai'in itu artinya berkodrat, masih wujud, belum bersifat. Dia masih wujud, gitu. Sama dengan ma'in sekarang, kita belum buka. Tapi jangan salah, ya. Kenapa kita bisa melihat sesuatu dan menyaksikan?
Bukan tidak bisa nur ma'in itu mewujud pada diri, bisa, karena dia bisa menembus apa saja. Paham? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat adanya. Amin insyaallah. Begini Buya nak tanya, apa hakikat dari nur ma'in itu dan bagaimana mentajarikan dalam syahadat? Baik, audionya dimatikan. Jadi begini, mau tahu cepat atau mau tahu dalam perjalanan? Nanti kalau kita sudah mengkaji dan mengalami proses pensaksian tadi, maka dia akan hadir sendiri. Bisa terjadi hadir sendiri, atau bisa jadi dikaji dari awal. Itu. Takutnya kalau kita kaji dari awal, kita tak paham siapa kita. Tapi lebih bagus kita ikut dari kaji kodrat, tanpa kita sadar kita sudah menyaksikan dengan kodrat batin nur ma'in tadi. Jadi ma'in tu pada kodrat dia tu adalah semacam kodrat batin, bersifat hulik. Hulik itu dia tak dituntut keumatan dan dia tidak dituntut ketuhanan. Macam mana tak begitu? Dia dengan kholik itu sama pada jadi dia itu sama. Bersifat kholik, Allah bersifat khulik dirinya. Yang bersifat khulik itu adalah sifat kholik tadi. Jadi inilah yang akan wujud, yang pegangan sama Allah untuk pensaksian. Dan dia menjadi mulamata atau mewujud menjadi insanu bagi diri Allah kepada diri manusia. Jadi dia bisa masuk ke dalam diri manusia sendiri. Contoh umpama kita lagi duduk di rumah, anak lagi punya pensaksian di luar, pulang dia bercerita kepada kita, "Bu, saya lihat tadi ada orang tadi bergaduh di luar." Rupa dia tu, kau saksi, kau lihat aku lihat tu. Kenapa dia bisa jadi saksi? Jadi tidak mustahil saksi itu mewujud ke dalam diri kita sendiri. Makanya dia punya kodrat insanu, tapi tidak insani, tidak pula insan. Faham tak itu? Suara itu ada, suara apanya tu tak ada. Suara dia tak ada, audio tu tak ditekan tadi itu. InsyaAllah. Terus laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hakikat Tuhan dalam diri? Kalau hakikat Tuhan dalam diri wajibul wujud, kalau kita sudah akui dia ada pada diri kita dan mewujud daripada dia, maka dia akan wujud pada diri kita. Jadi kalau sudah wujud ada, nah dengan kita saksi mewujud, aku ni berasal daripada mewujudullah, menandakan wujudnya Allah pada diri, maka mewujudlah aku dalam zahir daripada Allah. Nah itu mulai kita ada pengakuan 3 perkara. Pertama pada wajibul wujud. Yang kedua setelah kita yakin Allah itu fardu dalam diri, tak mungkin kita tak ingkar lagi, maka kita mencapatkan ke derajat waliul wujud, sudah bisa menerima petunjuk dan arahan daripada Allah. Nah setelah kita yakin Allah kepada kita, maka wahidatul wujud, wujudmu adalah wujud daripada aku sendiri, maka itu dikatakan satu wujud.
Jadi kalau kita ingin tahu macam mana Allah wujud pada diri, akui dulu mawujud dia tu tak. Kalau kita masih akui wujud kita, mawujud kita pada zahir ini, Allah tak buka wujud dia daripada diri kita. Faham? Jadi tempat kita beriman adalah mawujudullah, jasad, lahir, batin. Ya, apa kita akui? Kalau kita akui, Allah buktikan pertolongan. Tapi kalau kita masih makhluk menyembah dan meminta, belum lagi mengakui mawujud dia, maka itulah ijab dulu tidak akan terbuka. Maka belajar kita ada pada wajibul wujud. Ya Allah, la khadratan fil jazatan alal adam. Yakin kita. La khadrati wa ruhani ilallah. Yakin. La khadrati fi ruhi ilallah. Yakin. Insya Allah akan datang petunjuk dan pertolongan. Kenapa? Allah hanya berjanji menolong kodrat pada sifat dan diri dia sendiri. Itulah, kalau sudah kita merasa keumatan pada derat kodrat Allah, kodrat Allah pada diri sudah menyatakan keumatan kepada Allah dalam pandangan kita pada sehari-hari, insya Allah pertolongan itu akan datang. Faham? InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Senantiasa bersemangat dan bertenaga ya. Insya Allah. Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan tajalli batin Bismillah. Jadi soalan saya mohon diluruskan, bagaimana kita menggunakan tajalli batin Bismillah ini dalam sesuatu perkara. Sebab melalui muzakarah yang pernah diterangkan Buya sebelum ini, katakanlah dalam bab Hidam dan Adam. Hidam harus mendahului Adam dan jangan Adam yang mendahului Hidam. Itu sekiranya kalau kita berpergian. Tapi dalam lingkungan kita melakukan sesuatu hal yang lain, semata contohnya ibadah ataupun rutin harian, bagaimana kita menggunakan tajalli Bismillah ini? Mohon diluruskan. Baik. Jangankan kita ni keluar, minum air dari segelas. Di depan kita ni ada air satu gelas. Kalau sudah batinmu melihat sudah minum, maka bukan lakukan yang kedua. Ya. Nah, jadi bukan hanya pergi berjalan. Duduk saya di rumah mau minum, selesaikan dulu batin menyaksikan sudah jadi baru terjadi. Yang kita mengulang apapun, sekecil-kecil apapun kegiatan, kita ni mengulang, tak memulai, mengulang. Kalau kita sadar itu, berarti kita jaga kepantasan. Apa pantas Allah berbuat macam ni? Apa pantas Allah berbuat macam ni? Nah, kita lagi yang atur diri kita sendiri ni. Kenapa? Seluruh gerak kita ni adalah dahulu kidam daripada Adam. Baik kita mau bicara ni, kita mau jawab cakap orang. Nah, setelah kita bikin jawab itu, tepati lagi sama apa yang kita camkan dalam batin pandangan tadi, baru kita ucapkan dengan zahir. Inilah makom kidam, ya. Jadi bukan tak berjalan saja, tapi duduk, makan, minum, apapun itu tetap kidam. Tajallinya seperti itu, macam faham tak? Ya, baik Buya. Dan bagaimana pula dengan yang kembali Bismillah? Ya, setelah kita selesai pada hajat kita, maka kembalikan seperti semula lagi. Ya, apa semula? Wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani nyata ada dalam jasad Adam pada jasad. Nah, itu kum itu engkau bali Bismillah. Kita tengok
tersusun awal semacam awal lagi. Nah itu. Jadi tak boleh dia bersifat macam-macam. Jadi kita gunakan kepada hal yang pantas Allah perbuat. Kalau kita kalau kita zaman dahulu tu orang bilang janganlah kau tembak nyamuk pakai meriam, ya. Nah, jadi lihatlah yang pantas, ya. Sudah pantas kayak gerak akidam dijalankan. Nah, tapi kalau kita ni dalam rangka berusaha riadah wal mujahadah, kita akan terapkan 24 jam. Kita usahakan semacam tu. Nah, selesai Ya, insyaAllah. kembali dengan kembali bismillah. Dengan usap wajah, kita usap dia, kita turunkan lagi dia punya batin, ya. Dia punya batin kita usap di wajah kita ni. Kembali. Tangkap dia. Kembali bismillah. Nah, macam tu terapi dia. Faham tak? Buya dipahami, Buya. Terima kasih banyak atas penjelasan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya ni ya, apa beza wujud Allah dengan mawjud Allah ya? Apa macam mana? Apa beza wujud Allah dengan mawjud Allah? Kalau wujudullah, dia tetap punya nama, dia tetap bisa disebut siapapun. Dia hanya hubungan bisa dia tu dengan batin. Kita berhubungan dengan batin. Yang namanya wujud tidak berasma. Tak ada nama dia. Ya. Kalau mawjud, dia tu sudah asma. Sudah ada nama. Kalau dia mewujud kepada jasad bernama Adam, kalau dia mewujud kepada rohani bernama Muhammad. Nah, itu sudah ada asma dia. Nah, berupa-rupa dia daripada Adam, berkodrat seperti Muhammad. Nah, berbatin dalam nyawa dia seperti nyawa. Dia punya batin seperti nyawa. Nah, itu berarti sudah mewujud. Nah, macam ni kalau kita akui ni kodrat kita ni mewujud dia, maka dia wujud. Nah, inilah yang dikatakan dengan hati fuad. Hati fuad itu hati yang sudah mengakui Allah wujud pada batin. Nah, rahimakumullah, sesungguhnya aku adalah rahim yang tempat Allah berdiam. Macam tu. Jadi pengakuan itu mutlak. Sebelum keyakinan kita berjalan, pengakuan itulah dasarnya pula. Tapi kalau kita belum mutlak mengakui, maka keyakinan itu bisa pulang pergi, balik, bolak balik, pulang pergi. Faham? InsyaAllah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Muhammad Fatasi. Yang mana? Fatasi beliau. Tidak ada suaranya. Dia lain tak jelas Gubernur. Lain terputus. Kita kasih mayat dulu. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ya, ada saya mohon Buya beri penjabaran lebih mendalam lagi tentang antara khalik dan kulik.
di mana yang telah Buya ini penjelasan kepada kami semua, kulit merupakan batin yang Ya. makam tertinggi. Ya. Dan Ya. perbezaan dari tengok O dengan U-nya Buya, perbezaan. Ya. Beda dia itu kalau kholik dia sukun, kalau kulik dia itu batin. Asal muasal semua jadi itu dari batin tampak. Jadi batin kulik itu adalah sifat bagi kholik. Jadi kalau ada dalam kaji kodrat ada zat ada sifat ya. Ada zat, ada sifat, bersifat aku pada zatku. Nah ini kalau kaji kodrat. Tapi kalau dalam makom kholik, kholik ini sifat dia tu kulik. Dia tu wujud, tapi sifat dia kholik. Kholik itu adalah semacam batin. Gitu. Dia kodrat awal batin tu jadi namanya kholik. Gitu. Jadi dia tak umat, tak Tuhan. Tapi dia kodrat batin tempat Allah berterjali pandangan. Macam tu. Apa contohnya yang berasal daripada kulik? Kauni. Kauni adalah bahasa batin paling dalam. Allah bercakap-cakap sama batin dia sendiri. Itu namanya juga kauni. Kauni itu asalnya daripada kulik juga. Tak tahu kita asal kulik ini dari mana. Ya kan? Yang jelas kulik ini adalah asal daripada kholik. Jadi kholik ini serentak jadi daripada dia. Itu sejalan serentak. Antara kulik dengan kholik itu serentak. Ibarat kita jalan berbayang-bayangan dengan kita. Bayang-bayang kita serentak dengan kita. Nah macam itulah Allah dengan sifat dia sendiri. Yang mana sifat ini adalah sifat kodratnya kulik. Kulik itu derajat. Derajat dia. Tapi wujud dia itu bernama daripada sulbi itu. Sulbi itu adalah kodrat daripada nur batin dia sendiri. Gitu. Itu dinamakan sulbi. Bi itu batin, sul itu kodrat. Gitu. Jadi itulah makom sulbi tadi. Jadi makom sulbi itu tak bertempat dia. Kalau tulang sulbi itu, dia di antara itu dia keluar. Bukan besar daripada tulang sulbi. Nah, coba lihat surat At-Tariq itu, belajar kita pelan-pelan. Dia tak berasal dari tulang sulbi, tapi keluar di antara tulang sulbi. Sebercik cahaya kecil. Tapi orang tak tahu cahaya itu apa. Ternyata itu adalah air batinnya Allah. Batin Allah yang wujud air. Jadi kalau kita umpamanya mana air itu? Kalau kita pada merindu kepada Allah, menangis kita. Nah itulah nama antal bayatun banasun. Itulah air mata Allah. Air mahabbah tadi. Itu pun berasal daripada At-Tariq, disebut juga dengan sulbi. Itulah banas. Faham kira? Jadi dia serentak turunnya tu. Jadi dia pun serentak. Itu. Tapi dia sifat daripada kholik. Jadi kholik ini sifat dia. Nah, tak mungkinlah bayang-bayang tu menyusul datangnya serentaklah dengan orang yang bayang-bayang tu sendiri. Dia serentak. Nah, itu yang dia makan di kholik. Nah, kulik ini adalah wujud saripati batin Allah. Batin Tuhan atau batin wujud. Faham tak? InsyaAllah Buya. Macam mana boleh dengan kalau alam batin kabir tu dia punya perbezaan macam mana? Itu makomnya saja sudah kolbi, beza. Yang bernama sifat dan sifat-sifat kodrat Allah itu makomnya bukan sulbi, kolbi. Batin kabir juga kolbi. Gitu. Dia beza. Ini wujud satu itu saja. Tak ada lain isi sulbi itu. Yaitu batin Allah, batin ma'in. Yaitu batin yang melihat. Wujudnya insanu, dia bisa menjadi kodrat apa saja. Seperti cerita saya tadi,
Anak melihat orang berantem di luar, dia cerita di rumah. Kau lihat kah? Ya, aku lihat, saya lihat ni, kata. Nah, dia jadi saksi, dia lihat sendiri. Dia bisa jadi anak itu. Nah, itulah hebatnya batin Allah tu. Sebenarnya dia memainkan peranan yang utama, Buya. Ya, dialah wujud yang diakui. Maka peran daripada saksi ini menentukan. Dia sangat menentukan. Seperti kita nikah ni, kalau saksi bilang tak sah, ya tak sah. Biar semua rukun syaratnya sudah lengkap. Kalau saksi bilang tak sah, ya tidak sah. Nah, tapi kalau ini saksi dia ni, batin ini bersaksi sesuai perintah syahadat. Tak boleh tengok dari jauh, kau tu harus merasakan, mengalami. Tauhid, tafrid, dan tajrid. Nah, makanya dia berinsan daripada diri ma'ni. Jadi ma'in berinsan pada diri ma'ni. Nah, diri ma'ni ini kan kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, ya, menghimpun menjadi diri al-haqullah. Nah, al-haqullah ini adalah diri sifat, bukan diri batin. Dia diri sifat yang halus. Nah, yang diri batin inilah ma'in. Sebaliknya daripada ma'ni, namanya ma'in. Ma'in itu adalah diri penglihatan, zat yang melihat. Ma'in, ain itu melihat. Gitu. Jadi dia semacam batin Allah pada diri kita. Lagi satu boleh, Buya, lagi satu saja. InsyaAllah. Ada juga Buya menjabarkan tentang apabila Allah melihat, maka engkaulah yang menjadi saksi. Ya, betul. Jadi dialah yang berbuat. Ya, dia yang berbuat. Karena yang tinggi daripada dia cuma satu lagi itu. Nah, itulah yang dikata marifatullah. Nah, itu kan saksi. Dia tengok sebagai saksi, tapi dia tengok langsung itu Allah. Itu beza nanti. Maka dia bisa bilang nanti ketemu kaji dia setelah kita ketemu satu. Tapi kalau kita belum bisa menghimpun kodrat Allah menjadi sebuah insan yang menyembah, nah kita tak bisa mendapatkan saksi itu. Makanya kita harus kaji dulu kodrat-kodrat dan sifatnya. Akhirnya kita tanpa sadar kita telah menyaksikan. Nah, setelah itu baru kita tahu usul kaji saksi tadi. Dia bisa mewujud kepada diri, dia bisa mewujud kepada penglihatan, dia bisa masuk. Kalau yang menengok itu kan ada basar, basirun, ainul basirah. Nah, dia tak saksi tapi dia tengok. Basar, basirun, ainul basirah, dia yang melihat, tetapi dia tak ada hak saksi dia. Karena apa? Karena dia pun disaksikan. Apa betul yang dia tengok dalam solat itu Allah? Apa betul yang dia tengok itu dalam zikir Allah? Nanti main tanya tu, basar, basirun, ainul basirah. Ya, macam tu, faham? Jadi kalau yang melihat dengan menyaksikan, memang seperti itu kodratnya. Basar, basirun, ainul basirat itu melihat. Nah, harkatnya adalah ma'rifatullah. Hak melihat daripada Allah, hak saksi daripada ma'in, itulah batin. Faham? InsyaAllah, Buya. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Jadi kalau kita menyaksikan sesuatu, kita cepat. Cuma kalau kita tak tahu wujud batinnya, kalau saksi itu yang dikatakan daripada air, setetes air batin, inilah yang kita lihat nih. Yang kita lihat yang bersih nih. Ya, bola mata kita yang bersih nih. Ya, yang berkilat ini. Kalau ada burung pasti dipatok sama burung tu, saking berkilatnya. Ya. Nah, coba apalagi dia bergabung dengan yahruju. Yahruju setetes air susu. Nah, coba kalau dulu zaman kita dulu kalau kita sakit mata, orang tua kita kasih susu orang beranak.
Itu sembuh tuh mata dikasih air susu. Macam tu tuh. Jadi hubungan dengan yakhruju tadi itu sangat kuat dengan ma'in tadi. Karena dia sama-sama batin asalnya itu. Cuma gara-gara dia menyusulah dia jatuh pada keumatan. Ini yang menjadi diri insan. Tapi nur ma'in dia tetap menjadi batin bola matanya Allah pada diri kita. Faham? Macam mana, sudah paham belum? Kalau belum paham, tanyalah. Makanya saya sampaikan ke seluruh jemaah. Terasakan sulitnya sekarang? Kenapa terasa sulit? Karena tuan-tuan, puan-puan di sini menuntut ilmu bukan mencari Tuhan. Tak ada niat mencari Tuhan tapi menuntut ilmu. Di sini mulai terasa sulit. Percayalah sama saya. Karena hati puan-puan tidak merindukan Allah. Coba kalau terdengar ma'in itu, ya Allah, rupanya aku bisa menyaksikan engkau bisa. Coba kalau kita itu sebagai tauhid pencari Tuhan, pasti dapat. Tapi kalau hanya minta berilmu, takkan tak bisa paham. Percayalah. Saya sudah merasakan di grup 4 sudah mulai berkodrat ilmu tanpa hati kepada Allah. Sudah ada beberapa orang. Jadi tolong cepat benahkan hati lagi. Tanpa niat ingin mencari Allah, apapun kemampuan ilmu itu akan hilang. Ilmu luput, ilmu hilbur, wujudlah aku. Aku hilang, wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Ingat, tolong siapkan hati yang betul-betul untuk mencari Allah. Jangan hanya mengumpulkan ilmu tapi hati tak mencari Allah. Hati tak mencari Tuhan, ini akan menjadi suatu halangan atau hambatan besar. Faham? Sekarang kita dia, kau sudah tahu belum? Apa tu? Apa wujud Fatihah tu? Kalau saya kayak saya suka saya cari ini nih. Kalau saya tak perlu kaji kalau Allah itu jadi dalam diri. Itu beban itu. Tapi kalau kita macam mana supaya banyak kajian tapi hati tak merindu sama Allah. Inilah yang harus diperbaiki lagi. Allah melihat hati engkau. Apakah engkau butuh Allah atau tidak? Itu saja. Butuh Tuhan atau tidak? Kalau butuh Tuhan, sekecil apapun ilmu akan dijadikan pencari Tuhan. Tapi kalau hanya ilmu yang dicari, semakin lama semakin kecil Tuhan di mata kita. Paham kira-kira itu maksud saya? Paham ya, paham. Paham itu. Tapi Buya, seumpamanya apabila bahasa rasa dengan mengalami dalam kajian ni dua perkara yang Pertama kita merasakan Allah itu mengalami dalam batin dengan membuat kajian tu, mengumpul ilmu tu untuk memahami dengan wawasan-wawasan bahasa tauhid. Kalau masih ada niat mencari rasa dan ingin melihat sesuatu, cepat hentikan, tidak akan bisa kalian dapat. Tapi kalau hati merindu kepada Allah, yang menjadi kiblat itu adalah Allah yang mendatangi Muhammad Tumbadil, tak mungkin kalian bisa cari Allah tu. Kenapa? Karena hati kalian tak memanggil dia.
Jangan mencari-cari rasa dan jangan ingin mencari apa yang mau dilihat. Tapi yakinlah yang mencari itulah yang akan dicari. Paham tu? Yang mencari itulah yang akan dicari. Siapa? Nih yang mencari kaji itu. Ingat, jangan lupa kalau kita mencari biji bawang, ya, yang bertemu siapa adalah mata kita sendiri. Kita pedih, menangis, kita berair mata. Kenapa? Itulah balasan. Yang mencari itulah yang harus dicari. Nah, ingatlah itu. Kaji itu dia balik ke kita lagi. Dapat petunjuk, balik dia. Dia harus dicari kiri kita lagi. Dapat jalan, dia balik lagi ke kita. Sampai engkaulah maujud semata. Jadi dia balik lagi gitu. Macam tu. Tapi dalam rangka hati benar-benar mencari kepada Allah. Memang butuh Allah, bukan butuh ilmu banyak. Ya. Itu. Kalau hati merasa tu tak merinding, tak panas, tak dingin. Kalau hati yang merasa, hati nurani itu yang merasa. Jangan kita cari-cari lah, mencari ya, tak boleh. Baik rasa maupun sesuatu yang kita mau tengok, tak boleh. Kenapa? Dia balik ke kita lagi. Maka dibutuhkan hati yang sangat mencintai dia. Hati yang sangat merindukan kepada dia. Jangan puas dengan ilmu banyak, tapi hatimu tanya, apakah kamu sudah ingin bertajali kepada dia atau tidak? Apakah kamu butuh Allah atau tidak? Kalau butuh Allah seolah-olah besok kita mau mati, begitulah butuhnya kita. Boleh kita mengkaji, tapi hati jangan mati. Saya dengar jemaah semacam tu. Oh, banyak kaji di itu YouTube, YouTube Buya banyak. Kita tengok apa yang kita butuh saja. Kayak itu macam tu, orang tak butuh Tuhan ni. Orang tak butuh Tuhan tapi butuh ilmu. Nah, ini yang bahaya je. Coba kembali ke hati nuranimu. Kalaupun ada Allah, untuk apa? Saya tanya. Untuk bantu engkau. Allah tu bukan dewa yang dipanggil hanya untuk menolong kita, tapi Allah itu maujud daripada kita. Kita maujud daripada dia. Bagaimana kita jangan bersekutu lagi dengan dia? Kembalikan dia kepada kodratnya diri kita ni. Nah, itu yang kita cari. Itulah al-lafa, itulah sahadat, itulah sahadah, itulah ahadah. Perintah sahadat tu kumpulkan menjadi satu kembali. Jangan tambah banyak kan? Harusnya tambah susut jadi satu. Karena tauhid akan berubah menjadi tauhudun. Nanti dikala Allahudun wa Muhammadun, tak bisa ada ayat dan suara lagi. Faham? Baik jemaah. InsyaAllah. Baik, kita buka 10 minit dulu. InsyaAllah. Nanti kita ketemu lagi. Saya tutup YouTube dulu untuk membongkar ke dalamnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.